identitas tak di. Siapa nama tak Pak? Bapak Baso. Bapak Baso di. Berapa umur tak Pak? 47 tahun. 47 tahun di. Di mana Ki tinggal? Di Aludin. Di Aludin. Apa pekerjaan tak? Petani dok. Oh petani. Sudah Ki menikah? Sudah dok. Oke. Jadi tinggal ke istriku dok. Oh. Baik Pak, mungkin langsung saja di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan teknik anamnesis. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan dengan sistem tanya jawab. Jadi saya harap Bapak bisa jawab pertanyaan saya dengan jujur karena sangat membantu untuk mendiagnosa dari keluhannya Bapak di. Jadi untuk kerahasiaannya tidak usah khawatir, insya Allah tidak akan keluar dari ruangan ini. Bagaimana Pak, setuju Ki? Setuju dok. Oke. Apa keluhan Pak? Minta darah dok. Minta darah di. Berapa lama itu kita rasa? 2 hari. Oh 2 hari. Bagaimana itu warnanya muntah tak? Muntah itu tuh darahnya kayak kecoklatan gitu. Oh gelap di? Iya. Oke. Darah kecoklatan. Kalau muntah Ki itu darah tuh atau campur sama makanan? Bercampur sama makanan. Oh campur sama makanan. Ini kan kita bercampur sama makanan jadi kayaknya lumayan banyak. Kalau misalkan saya takar ini volume muntah tak 1 gelas berapa banyak itu? 1 gelas air minum dok. Oke. Berapa kali Ki biasa muntah dalam sehari? 2 kali. Oh 2 kali di. Iya. Ada mual kita rasa? Iya ada dok. Ada di. Ada demam kita rasa? Iya ada dok. Demamnya ini bersamaan dengan muntah tak? Demamku sudah 5 hari dok. Oh berarti duluan Ki demam di. Iya. Nafsu makan tak menurun kah? Iya menurun. Oh menurun di. Lemas itu badan tak? Iya. Oke. Ada sakit kepala kita rasa? Dok. Oke. Batuk? Tidak ada dok. Oh tidak jadi. Iya. Kalau nyeri dada? Tidak ada juga. Oh tidak ada ji. Sakit itu perut tak juga? Iya sakit itu. Oke. Ini perut tak kita rasa sakit kayak penuh atau bagaimana itu? Iya kayak penuh dok. Oke tegang di. Iya. Ada gatal-gatal kita rasa? Iya ada dok. Oke. Nah ini buang air tak? Kalau buang air kecil tak? Bagaimana kita lihat buang air kecil Kayak tak? warna kayak teh dok. Oh pekat di warnanya. Kalau BAB tak? Kayak warna hitam dok. Oh warna hitam. Nah di sini kalau misalkan riwayat tekanan darah tinggi kita punya? Tidak ada dok. Kalau gula? Tidak ada juga dok. Tidak ada jadi. Iya. Pernah Miki rasakan ini sebelumnya? Belum dok. Oh belum di. Iya. Kalau misalkan penyakit yang parah sampai bermalam Ki di rumah sakit pernah Ki rasa? Tidak pernah. Oh tidak pernah di. Iya. Tapi di sini kulihat riwayat tak ada penyakit kuning tak? Iya dok. Pernah Oke. kali diagnosis hepatitis sama dokter. Oh pernah Ki di. Iya. Di sini kali aku tanyakan kita singgung masalah hepatitis di. Pernah Ki konsumsi alkohol? Pernah dok. Tapi saya sudah lama nih berhenti. Oh berapa lama Ki berarti? 5 tahun. Oh lumayan lama di. Iya. Pernah Ki berobat sebelumnya? Belum dok. Oh belum pernah di. Iya. Riwayat penyakit keluarga tak ada yang merasa seperti ini? Tidak ada dok. Tidak ada jadi. Iya. Oke mungkin saya ulang di. Iya. Kalau misalkan ada yang mau kita tambahkan bisa. Jadi di sini kita keluhan tak Pak, muntah darah Ki, sudah 2 hari kita rasa. Untuk warna muntahnya itu merah kehitaman dan bercampur sama makanan. Volumenya itu dia 1 gelas, muntah 2 kali sehari, ada mual, ada juga demam tak, nafsu makan tak menurun, lemas badan tak, sakit juga kepala tak. Terus di sini kita sakit perut tak kayak tegang, gatal-gatal Ki juga. Kemudian untuk buang air kecil tak kayak teh di pekat. Kemudian buang air besar tak itu kayak warna hitam nih. Terus kita juga pernah penyakit hepatitis dan pernah konsumsi alkohol sudah berhenti 5 tahun yang lalu. Mungkin ada yang mau kita tambahkan? Tidak ada juga. Oke baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita harus membutuhkan pemeriksaan selanjutnya. Tidak cukup hanya anamnesis saja. Di sini saya sudah memegang satu diagnosa, tapi tidak bisa hanya dibuktikan dengan anamnesis saja. Jadi kita membutuhkan pemeriksaan fisis. Jadi Bu, untuk pemeriksaan fisisnya nanti mungkin akan saya sentuh Ki. Saya minta Bapak, saya minta Ki buka baju tak. Jadi di sini saya minta persetujuan tak. Apakah setuju jadi untuk melanjutkan pemeriksaan Pak? Iya dok, setuju. Oke, baik. Kita Pak bisa ke ruangan sebelah dan siapkan juga diri tak. Saya cuci tangan dulu Dik. Baik, di sini kita akan melanjutkan pemeriksaan. Tadi saya sudah mencuci tangan sebelum berpindah ke ruangan ini. Di sini yang pertama kita pastikan terlebih dahulu pasien sudah melepaskan pakaiannya. Kemudian di sini juga kita sudah memasang lampu yang bisa mencakup
dari kaki sampai ujung kepala pasien agar pemeriksaan ini bisa dengan jelas. Kemudian di sini kita pastikan pasien dalam keadaan baring terlentang atau supine. Di sini langsung saja pada inspeksi kali ini kita akan memperhatikan keadaan kulit dan keadaan sklera dari pasien. Nah, pertama mungkin saya akan fokus pada sklera dari pasien. Tabe di Pak, coba kita melihat ke atas. Oke, melihat ke atas kita coba Pak, melihat ke bawah lagi. Oke, melihat ke bawah Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian kulit. Nah, pertama di sini kita akan fokus pada kontur abdomen. Nah, di sini kita lihat apakah ada tidaknya kongestif vena, kemudian apakah ada peristaltik yang nampak, kemudian ada tidaknya scars atau straight march. Kemudian di sini juga kita lihat apakah ada tidaknya penumpukan massa pada abdomennya dari pasien. Di sini kita lakukan inspeksi di beberapa menit. Kemudian selanjutnya di sini kita lakukan kita fokus pada distensi abdomen. Nah, di sini kita lihat apakah ada pasien dalam keadaan obesitas. Kemudian kita lihat apakah pasien dalam keadaan hamil. Kemudian di sini kita juga lihat apakah terdapat tumpukan dari feses di bagian abdomen dari pasien. Kemudian di sini kita juga memperhatikan apakah pasien sendiri untuk postur tubuhnya dia obesitas atau tidak. Baik, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke auskultasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan auskultasi. Nah, di sini kita menggunakan stetoskop. Kita pasang stetoskop. Di sini kita pastikan bahwa stetoskop terpasang baik di dalam jilbab agar bunyinya semakin jelas. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan pasien dalam keadaan rileks, sama posisinya dalam keadaan supine atau berbaring terlentang. Nah, di sini pertama kita akan memeriksa di bagian bising usus. Nah, untuk bising usus sendiri di sini kita bisa melakukan di 4 bagian, yaitu 4 kuadran dari pasien. Di sini kita lakukan di kuadran kanan atas, kemudian kuadran kanan bawah, kemudian kita lakukan di kuadran kiri atas dan kuadran kiri bawah. Baik, selanjutnya di sini kita akan fokus ke pemeriksaan bunyi peristaltik dari pasien. Nah, untuk bunyi peristaltik dari pasien di sini kita lakukan di bagian bawah umbilikus atau dan di atas dari suprapubik. Di sini kita lakukan kurang lebih 10 menit. Kemudian apabila kita tidak mendengarkan dari gerak peristaltik, maka bisa kita tambah 5 menit untuk betul-betul memastikan. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa di hepatic rapnya. Nah, di sini kita periksa di bagian kanan atas dari umbilikus. Nah, di sini kita akan mencari apakah ada tidaknya bunyi murmur. Kemudian setelah itu kita lakukan untuk memeriksa di bagian murmur aorta. Nah, untuk murmur aorta sendiri di sini kita periksa di bagian 5 jari di bawah prosesus sipoideus. Di sini kita pertama cari prosesus sipoideus dari pasien. Kemudian setelah kita dapatkan, kita tabe di Bu, tabe di Pak. Di sini kita letakkan 5 jari. Kemudian kita periksa di bagian 5 jari di bawah prosesus sipoideus untuk mengetahui ada tidaknya bunyi murmur aorta. Kemudian setelah itu terakhir kita periksa di bagian murmur vena. Nah, di sini kita periksa di bagian epigastrium, di sini di bagian tengah. Nah, di sini kita periksa, kemudian kita arahkan ke lateral apakah terdapat bunyi fraction rap. Baik, untuk pemeriksaan auskultasi ini bisa kita periksa masing-masing 1 menit untuk betul-betul mengetahui apakah terdapat bunyi atau tidak. Baik, mungkin selanjutnya kita ke pemeriksaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi pada pasien. Nah, pertama kita pastikan terlebih dahulu tangan dari pemeriksa ini dalam keadaan hangat atau suhu yang normal. Kemudian di sini kita minta pasien untuk memfleksikan di bagian panggul dan lututnya. Kemudian kita minta pasien untuk bernafas dengan mulut yang terbuka. Bernafas Pak dengan mulut terbuka. Baik, mungkin langsung saja kita melakukan palpasi. Nah, untuk palpasi kali ini pertama kita akan melakukan di bagian dinding abdomen dengan cara palpasi yang ringan dan palpasi yang berat. Pertama kita lakukan palpasi yang ringan. Di sini kita palpasi di bagian dinding abdomen dari pasien, kira-kira kedalamannya 1 cm. Nah, di sini sambil kita perhatikan juga apakah pasien merasakan nyeri atau tidak.
Selanjutnya bisa kita pindah ke palpasi yang berat. Nah, palpasi yang berat sama, namun kita lakukan dengan kedalaman yang lebih dalam dengan cara dengan kedalaman 4-5 cm untuk memfokuskan juga pada organ di bagian dalam dari pasien. Nah, di sini bisa kita lakukan untuk betul mengetahui apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Bisa juga kita lihat dari ekspresi pasien. Selanjutnya di sini kita akan fokus ke palpasi di bagian kuadran kiri dari abdomen pasien. Nah, di sini kita akan melakukannya dengan cara tangan kiri kita simpan di bagian kosta, di bawah kosta atau tulang iga. Kemudian tangan kanan kita letakkan di bagian mid aksila dari pasien. Kemudian di sini kita tekan perlahan. Kemudian kita minta juga pasien untuk inspirasi dalam. Coba Pak bernafas Ki dalam sambil kita tekan. Kemudian untuk kita sesuaikan iramanya sambil kita tekan sambil kita palpasi pada kuadran kiri abdomen dari pasien. Nah, kuadran kiri abdomen pasien ini kita lakukan untuk mengetahui adanya palpebral lien dan ginjal kiri dari pasien. Kemudian kita lakukan pada palpasi di kuadran kanan dari pasien. Nah, kuadran kanan dari pasien ini kita lakukan dengan cara untuk mengetahui palpebral hepar dan ginjal kanan dari pasien. Nah, di sini untuk tangan kanan sendiri kita simpan di bagian sela iga dengan jarinya itu masuk. Kemudian untuk volar atau telapak tangan dari pemeriksa tetap menyentuh pada abdomen. Kemudian untuk tangan kiri sendiri kita letakkan di bagian kosta. Kemudian di sini kita tekan dan minta pasien untuk menginspirasi dalam. Coba bernafas dalam Ki. Oke, lagi Pak. Oke, dengan irama yang sama. Nah, di sini untuk memeriksa seperti yang saya bilang tadi, melihat palpebral hepar dan juga melihat ginjal kanan dari pasien. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan di sini pada abdomen dari pasien. Di sini dengan cara kita palpasi dengan cepat. Kemudian di sini kita lihat apakah pasien ini apabila kita tekan untuk tekanannya sendiri dia kembali dengan cepat. Nah, kita tarik dengan cepat. Nah, di sini kita lihat apakah dengan cepat dia akan kembali. Oke, baik, sudah kita lakukan untuk palpasi. Kemudian di sini juga kita perhatikan ada tidaknya massa. Nah, untuk apabila kita mendapatkan massa, di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya, bagaimana bentuknya, bagaimana konsistensinya, apakah dia lentur atau tidak. Baik, di sini kita tidak menemukan massa. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke perkusi. Nah, perkusi sendiri di sini kita lakukan di bagian untuk mengetahui posisi hepar. Nah, kita lakukan di bagian mid clavicula kanan dari pasien. Nah, di sini pertama kita tentukan di bagian dada, di bagian tengah. Kemudian di sini kita perkusi dari atas ke bawah ke arah clavicula, mid clavicula kanan. Kemudian kita periksa, kita dengar nih juga di sini apakah ada perubahan bunyi dari bunyi resonan dari dada ke bunyi yang redup. Kalau misalkan sudah masuk ke bunyi yang redup, maka kita sudah masuk di bagian hepar. Kemudian tetap kita perkusi ke arah mengikuti arah redup yang tadi. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan bunyi timpani, maka di sini kita sudah mendapatkan posisi dari kolon dari pasien. Nah, dari hasil perkusi ini kita bisa menentukan bagaimana ukuran dari hepar pasien. Jadi bisa kita tentukan apakah pasien mengalami hepatomegali atau tidak. Baik Pak, mungkin untuk pemeriksaan fisis ini sudah selesai. Bapak bisa bersiap-siap pakai lagi pakaiannya. Kita ketemu di ruang pertama di Pak. Baik Pak, di sini kita sudah melakukan pemeriksaan fisis yang lumayan panjang. Di sini juga saya sudah mencuci tangan tadi. Jadi dari hasil pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisis saya tadi, saya menduga Bapak terkena sirosis hepatis. Nah, sirosis hepatis ini juga sangat dipengaruhi oleh riwayat penyakitnya Bapak, yaitu hepatitis, dan juga riwayat meminum alkoholnya Bapak.
Jadi mungkin untuk selanjutnya saya akan meresepkan obat. Bapak tidak perlu khawatir. Bapak kalau misalkan merasakan keluhan yang sama lagi, bisa datang periksa lagi ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Masih belum.